Dari sisi saya melihat kemungkaran, nah perhatikan, saya hanya bergerak begini. Apa yang ada di jamaah ini, mulai dari Islam, harus Quran hadis, harus berjamaah, tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, harus ngaji Quran hadis, ngamalkan Quran hadis. Ini secara kalimat dasarnya, yang pokok itu nggak salah, menurut Quran, nggak salah. Jadi orang ngajak ngaji Quran hadis nggak salah, ngajak ngamalkan Quran hadis nggak salah. Membela Quran hadis tidak salah. Sambung rukun kompak bareng-bareng tidak salah. Taat kepada Allah Rasul ulil amri tidak salah. Ngajak tidak boleh bid'ah khurafat syirik takhayul, ngajak Islam dan Quran hadis belum berjamaah tidak salah. Kalimat dasarnya. Yang saya anggap ini mungkar, salah, yang perlu dibenahi kembangannya. Apa kembangannya? Bias yang ini sudah menyimpang dari Quran hadis, mau saya bersihkan, kembalilah kepada Quran hadis. Kembali. Apa itu? Satu, saya tadi sudah sebutkan dari awal kan, Islam sudah, tapi mau ngurut itu lagi lama lagi nih. Iman sudah tadi, harus mengikuti aturan Quran hadis, dan itu harus dijelaskan, harus. Terus kemudian jamaah tadi saya sudah, cuma mungkin boleh ditandai jamaah yang ada di jamaah ini adalah jamaah bentuk sebuah golongan, pemimpin golongan yang disalahartikan seakan-akan menjadi khalifah, menjadi imam yang paling besar. Terus yang kedua, tidak memahami jamaah manhaj yang bentuknya, tidak memahami itu. Itu sudah kita jelaskan tadi. Berarti kita ngambil sikap, saya artikan, tadi kan sudah saya bilang, pengertian jamaah secara mendasar itu nggak salah, dimaknai bentuk. Yang bikin salah apa? Kembangannya, mana ngafirkan orang, menganggap ini yang paling benar, paling menganggap ini khalifah, dan lain-lain, itu yang bikin salah. Terus turun lagi, tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Salahnya di mana jamaah? Tidak ngerti rincian apa itu syirik, apa itu bid'ah, sehingga melakukan bid'ah nggak terasa dan merasa masih murni Quran hadis. Ini salahnya. Ini kesalahannya. Terus turun lagi sekarang 15. Salah nggak orang ngajak ngaji Quran hadis? Nggak salah, benar. Di mana letak kesalahannya? Satu, harus lewat jalur Kiai Haji Narasan, salah dah. Satu. Siapa yang mengharuskan begitu? Yang lain tidak murni. Satu. Dua. Gimana letak asalnya? Katanya mangkul musnad muqasim. Ini masih terjemah levelnya. Bukan mangkul musnad. Kalau mangkul harus ada kitabnya, harus jelasnya. Kalau bilang musnad harus menunjukkan sanadnya. Mana sanadnya tafsir? Mana sanadnya? Kalian ngerti nggak sanad yang ada di jamaah? Ada sanad bacaan, hafaz dan waras. Bukan makna terang, ini kan tafsir. Berarti nggak boleh bilang musnad. Salah. Namanya kalau mau tahu lagi, yang namanya sanad kutubu sittah, ya, itu yang satu sudah dari saya, Ibnu Majah. Yang 5 tulisannya yang beredar, yang ditulis di Kitab Salat. Itu setelah saya cocokkan dengan kitabnya Syekh Muhammad, tidak cocok. Palsu, tidak cocok. Ada kalanya salah tulis, ada kalanya salah kitab, atau nggak jelas. Nah, ini secara keilmuan tidak bisa kita hukumi sanad mutasil. Kenapa? Karena gini, yang berlaku di kalangan ahli ilmu di Mekah, ya, adabnya, tata caranya. Orang kalau bilang punya sanad, harus tunjukkan sanadnya mana. Tunjukkan, dilihat tulisannya, dicek. Nama-nama kan Arab semua tuh, lengkap semua. Ini semua orang bisa bikin. Maka ini harus diuji kebenarannya. Kan semua orang itu ambil aja namanya orang Arab tulis aja. Siapa yang nggak bisa?
Terus dibilang ini salah saya kepada Rasulullah. Nah, ini perlu diuji. Nah, cara mengujinya dia akan bertanya, dari mana kamu sanad ini? Dapat ini. Dari kitab siapa? Karena setiap orang alim yang muslim, yang berhati yang sanad itu ada kitabnya. Punyanya Syekh Yahya, itu Najmul Badi. Punyanya Syekh Marana, Majma'ul Mahdan, di sana di Syekh Hamdan. Nah, kalau sudah bilang, oh dari kitabnya Syekh Hamdan, misalkan ini judulnya, nanti dicocokkan. Nah, kalau nggak cocok, ini berarti bukan. Ini secara keilmuan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, sanad yang ada itu, dicocokkan ini nggak cocok. Ini sudah dibuang. Nah, kalaupun cocok, nanti akan ada pertanyaan lagi. Mana penyerahan dari yang punya kitab ini, dari Syekh ini? Penyerahannya, tulisannya, ijazahnya, kebolehannya. Kalau sudah ada tulisannya, mana tanda tangannya? Mana tohnya, khotamnya? Itu ketertiban untuk pembuktian bahwa ini benar. Nah, ini semua sudah nafi, nggak ada benar. Makna keterangan Quran nggak ada sanadnya, kutubus kisah yang ada tidak cocok dengan ini. Kalau ngomong ini mangkul musnad tafsir, silakan ngomong sak kuatnya ngomong, tapi tidak ada buktinya. Tidak. Perhatikan, ini bukan menafikan bergurunya Bapak Kiai Hasan di Mekah. Itu Allah alam. Siapa yang tahu, siapa yang menentukan, kita nggak tahu, kita hanya mendengar berita. Tapi kita tidak menafikan yang diberitakan itu. Kalau berita itu benar, itu benar. Jadi yang ada pada kita sekarang, kalau kita bilang mangkul musnad tafsir, tidak benar. Tidak ada kekuatannya dan tidak ada buktinya. Sama dengan orang bilang saya dokter, saya lulusan sekolah kedokteran ini, buktinya ini itu nggak ada semua. Nggak ada semua. Hanya ngaku saja. Jadi kalau dunia aja di penjara. Orang kayak gitu itu ngaku jadi dokter itu di penjara. Bagaimana agama? Agama itu dusta. Itu saya sudah turun ke pengajian. Mengamalkan sekarang. Apakah di jamaah ini sudah sempurna amal Quran? Yakin masih minim. Minim sekali. Kenapa kok minim? Karena tidak menguasai Quran hadis. Bagaimana orang bisa memastikan bahwa dia mengamalkan isi Quran, dia isinya jangan ngerti. Ngerti pada saat dia ngaji, itu pun juga saya sudah sebutkan dari kualitas tadi juga nggak ada kualitas. Sampai di mana? Benar orang yang dia ngamalkan Quran secara murni itu benar, tidak salah. Yang bikin salah apa? Ngaku. Nggak ada buktinya. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran hadis pun tetap ada diamalkan. Membela Quran hadis. Apa yang menjadi salah di jamaah ini membela Quran? Membela dengan tenaga, dengan uang, dengan pemikiran. Benar. Siapa yang bilang enggak? Bilang itu salah. Benar. Tapi prakteknya dilihat sesuai enggak? Sekarang apa yang dibelani? Pertama dilihat yang dibelani apa? Terus sekarang coba lihat tunjukkan yang dibelani apa? Asal tanya apa yang dibelani Asal? Sampai di mana dia membela Quran hadis? Apakah itu lebih dominan kepada pertandingan, menghabiskan uang jamaah bermiliar-miliar, perasaannya sudah apa? Mana? Sungkom. Mana? Apakah jamaah ini dalam keadaan tidak aman terus tertekan akhirnya diselamatkan? Jaga gereja. Atau apa yang dikerjakan? Menghabiskan miliaran uang jamaah. Jadi, coba saya tunjukkan apa yang benar. Membela Quran hadis betul nggak salah. Cuma dengan prakteknya. Organisasi sudah ada aturannya dari pemerintah. Siapa yang menepati aturan sudah aman, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sekarang nilai perjuangannya di mana? Tunjukkan di mana letak nilai sebenarnya. Maksudnya kontribusinya terhadap ini membuat jamaah jadi aman, jadi di sisi mananya? Di sisi mananya? Maksud saya, sisi kemanfaatan kualitas jumlahnya itu sebesar apa menghabiskan
uang pembelaan segitu besar di sisi. Padahal organisasi tok itu dari pemerintah sudah ada bantuan itu, dan itu sudah jalan kalau bisa. Itu contoh. Pembelaan apa lagi? Itu secara praktek. Sekarang di daerah kelompok, coba kita baca. Sampai di mana letak nilai bobotnya pembelaan? Kumpul-kumpul, sambung misalkan apa sih? Nasihat isinya apa kan? Maklumat. Isinya apa kan? Kualitasnya sampai di mana? Ilmu, sekarang ilmu. Ayo kita ngaji, bagus ini, ngaji ini. Apa kualitas apa yang disampaikan? Hanya memaknai gini-gini. Apalagi sekarang diisi fitnah, diisi melaksanakan orang yang sampai di mana masalah pembelaan. Ini kita bicara mustahik ini. Mustahik itu letak-letak pos-pos pembelaan apa yang nilainya menurut agama itu top itu. Enggak. Apalagi yang dibarengi dengan lahan itu sudah jauh sekali. Sekarang bentuk pembelaan. Apa yang ada di jamaah zakat? Ya, zakat, infak sejanan. Lalu apa lagi? Di kelompok-kelompok itu jatahnya apa lagi? Apa itu? Bendera merah. Iya, bendera merah. Coba sekarang kita baca. Pertama yang akan kita, semua itu kan wajib juga. Bahkan tidak ada bedanya antara zakat dan umroh. Pokoknya wajib. Sampai ada yang tidak mengikuti neraka. Tidak paham. Apakah ini benar menurut Allah? Kesimpulannya dua dalam kaidah agama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini dari sisi kekuatan wajibnya. Yang wajib itu apa? Zakat. Itu wajib. Terus kewajiban kepada keluarga. Itu wajib. Terus kewajiban kepada Allah Rasul yang diwajibkan anak-anak seperti harus sumpah. Kemudian dam haji dan lain-lainnya. Ada dalilnya itu yang diwajibkan seperti itu. Selain dari itu sunnah. Nah, perhatikan dua kaidah. Mewajibkan yang sunnah salah. Mewajibkan yang sunnah salah. Kedua, penggunaan sunnah. Nah, penggunaan mustahik. Yang wajib ada sendiri, yang sunnah ada sendiri. Mustahik. Ini dua-duanya. Contoh persaingan dan jatah-jatah SKK tadi. Itu kita tanya wajib apa sunnah dari Allah Rasul? Sunnah. Kalau mau mewajibkan harus ada muqayyad. Nggak boleh dibiarkan sama. Orang-orang memahaminya kayak sama. Kalau muqayyad itu gini maksudnya, diterangkan. Karena pergerakan jamaah ini membutuhkan biaya. Yaitu pos besarnya ini, percetakan misalnya, pembangunan masjid misalnya, maka keimaman memerintahkan kepada jamaah sesuai kemampuan. Ini kalau kita ngurut ini benernya dulu. Diminta ridhonya jamaah sesuai kemampuan untuk menyetorkan ini untuk kepentingan ini. Ada sesuai kemampuan ya. Ini kalau mau dipraktekkan seperti ini tidak salah. Tapi kenyataannya kan nggak kayak begini. Semua rata. Bahkan seperti perjalanan itu bisa mengalahkan zakat. Di mana letak mengalahkannya? Catatannya terbaik sampai hafal tahu. Kamu harus hafal segini. Kalau sampai kurang segini lu kok nurun. Mau kurang. Tahun depan bayar. Bulan depan. Ini sampai uli. Seandainya
penggunaannya jelas. Terus dibilang ini hanya sekedar aturan saja untuk memudahkan hitungan. Kalau sampean dapat gaji sekian, sampean sulit diminta ridhonya sekian, semampu sampean. Kalau sampean mampu, itu secara syariat tidak apa. Karena orang tahu, oh ini untuk ini, untuk ini. Ibarat itu seakan-akan semacam minta persetujuan. Namanya Uhud, karena ini memang kita jamaah harus bersama-sama, ayo kita biayai. Kalau hanya sebatas itu enggak apa. Tapi ini yang terjadi kan ini nisbatnya kepada agama, seakan-akan ini surga kita di sini ini. Kalau sampai tidak sampai nggak punya apa-apa itu tetap ada ini. Karena takut. Inilah yang menjadi israf tadi. Sebenarnya pembelaan terakhir. Terus berikutnya turun lagi sambung jamaah. Sambung yang kita lihat selama ini itu kan fisik, ya, datang ke tempat atau bahkan ketemu dengan imamnya atau tidak, penting datang. Mana sih dalil? Tunjukkan dalil dalam Quran hadis yang surga itu didahului karena orang itu bertemu. Terus itu jadi sandaran waman syadda ilana farqal jamaah. Ini dalil apa yang dipakai? Kan enggak sesuai. Pada farqal jamaah itu sendiri kemudiannya. Ini kan kalau orang enggak datang secara fisik, berarti bukan jamaah, berarti masuk neraka. Sekarang sahabat-sahabat zaman Nabi yang enggak ketemu, enggak pernah sambung dengan Nabi itu banyak. Ketika Islam sudah di luar negeri, zaman Abu Bakar apalagi, zaman Khalifah Umar sampai ke dekat ke Eropa, siapa yang ketemu langsung? Terus kalau pakai dalil Quran itu sudah pakai apa? Pakai bisa, tapi salah mengartikan. Jadi tidak ada dalil satupun kalau ketemu, apalagi ditambah dinaikkan lagi kayak yang satu hadis itu. Besok di akhirat akan ada imam kelompoknya lagi, akan ada imam besar akan berkumpul bersama imam yang kantor Allah ini kalau nggak dapat penilaian nanti, itu bohong semua. Nah, apa yang saya katakan, di mana letak benarnya sambung ini? Kalau hanya dibilang sini, ayo kita yang rukun, yang kompak, ayo bareng-bareng, ayo kita kumpul, bisa lebih kenal, lebih baik. Itu sebatas itu aja. Tapi kalau bikin acara sambung kelompok terus jadi standar surga neraka, kalau nggak hadir itu neraka, itu lagi. Dilihat acaranya itu, apa yang membuat wajib disuruh? Kalau sambungnya itu tidak ada dalil wajibnya. Kalau isinya iya mungkin, contohnya misalkan ini penyampaiannya ilmunya adalah masalah yang wajib diketahui oleh orang iman. Ini lagi menyampaikan ilmu yang wajib diketahui. Terus ini ngerti, dengar, ini padahal ini belum mangkul, belum ngerti. Harus datang, wajib karena dia wajib mengetahui ilmu itu. Jadi baru. Ini ada nasihat khusus buat iman. Karena kalau sampai nggak ngerti, wah sampai nggak masuk neraka sampai. Ini buat syirik. Penting sekali. Ya baru dosa. Harus menghadiri karena dia belum ngerti. Sekarang kalau dia ngerti, kurang ngerti. Apalagi yang mau ngajar muridnya lagi. Yang maklumat maklumat. Apalagi isinya nggak jelas lagi. Di mana letak wajibnya? Tidak tedung kayak zaman. Secara fisik itu juga nggak ada dalilnya harus datang. Bagaimana kalau isinya nggak benar? Ngerasani orang itu majelis bangkai. Makan bangkai. Mau makan diajak untuk itu makan bangkai. Memfitnah orang di atasnya lagi. Jadi rusak. Nah, di mana letak benarnya? Ini adalah untuk kebersamaan kita. Ayo kita bareng yang rukun tempat ini kita bisa kenal, bisa saling musyawarah. Dan ya seperti itu. Kalau diartikan seperti itu nggak ada masalah. Di mana kita turunkan dari taat Allah Rasul mutlak, taat kepada ulil amri. Ini dilihat ulil amri yang mana.
Nah, taruhlah kita sederhanakan jamaah ini masih sah, masih benar dengan batasan-batasan yang saya sebutkan tadi. Kalau dia betul, itu pun ini adalah pemimpin golongan. Sampai di mana letaknya kewajiban untuk ditaati. Nah, kita pakai aturan mutlaknya, yaitu kalau cocok dengan Quran hadis. Kalau tidak cocok, itu bukan hanya tidak boleh ditaati, harus diterangkan. Ini nggak benar ini. Ini namanya afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Harus diterangkan. Jadi kalau perintahnya itu maksiat tidak sesuai dengan itu, tidak boleh ditaati mutlak. Kalau sampai kita taat, kita berarti menentang Allah Rasul. Maksiat kita. Yang kedua, harus diterangkan. Harus diomong. Itu, ini aturan pokoknya itu untuk khalifah ini aslinya. Tapi sedikit-sedikit lah diambil, dikasih hak sedikit lah. Itu pun kita harus katakan. Bagaimana kalau hanya perintah yang dunia hanya sifatnya. Kok sampai ada surga neraka kekal di situ. Taat kepada imam satu perintah saja. Nah, artinya saya kembali kepada tadi, ketika ini kaidah mendasarnya ini bisa kita anggap betul secara Quran hadis, itu ketika diartikan sesuai dengan Quran. Tidak ada bias, tidak ada kembangan, tidak ada kelewatan. Nah, ini kayak begini ini sudah saya usulkan. Ayo insyaallah. Ini diartikan yang benar. Bahasanya yang sederhana, jangan kelewatan. Inilah kondisi secara umum yang ada di jamaah. Nah, kesimpulan pentingnya jamaah ini sekarang ini dalam keadaan tidak punya hak sama sekali kepada kita untuk bisa tetap di dalamnya. Untuk bisa tetap di dalamnya. Kalau kita mau tetap di dalamnya hanya satu alasan. Untuk kondisi saat ini loh. Kondisi hanya satu yang membolehkan kita ada di dalam, hanya untuk memperbaiki